Mula Kama Wibanga Sutta oleh Biku Sukemo. Brahmana muda. Karma adalah milik seseorang. Makhluk-makhluk adalah ahli waris dari karmanya, terlahir dari karmanya, bersanak keluarga dengan karmanya, terlindung oleh karmanya. Karma membagi makhluk-makhluk menjadi hina atau luhur. Majjhima Nikaya 3, 248. Kalimat-kalimat tersebut di atas disabdakan oleh Yang Maha Suci Buddha atas pertanyaan seorang Brahmana muda bernama Subha, putra Todeya. Subha bertanya, apakah sebabnya di antara umat manusia ada yang hina dan ada yang luhur? Juga ada yang berumur pendek dan ada yang berumur panjang, ada yang banyak berpenyakit dan ada yang sedikit berpenyakit. Ada yang jelek dan ada yang cantik, ada yang sedikit kekuasaannya dan ada yang banyak kekuasaannya, ada yang miskin dan ada yang kaya, ada yang status sosialnya rendah dan ada yang status sosialnya tinggi. Ada yang sedikit kebijaksanaannya dan ada yang banyak kebijaksanaannya. Karena dijawab dengan singkat seperti tersebut di atas, maka Subha tidak mengerti dan mohon diberikan penjelasan dengan lebih terperinci. Atas permohonan Subha, maka Yang Maha Suci Buddha menjelaskan secara lebih terperinci sebagai berikut. 1. Orang yang kejam, tangannya berlumuran darah. Orang yang suka melukai dan membunuh makhluk-makhluk, maka setelah kematiannya ia akan terlahir di alam menderita, di alam neraka. Tetapi apabila ia terlahir kembali di alam manusia, maka dimanapun ia dilahirkan, ia akan berumur pendek. 2. Tetapi apabila seseorang tidak suka membunuh, tidak lagi menggunakan alat pembunuh, welas asih terhadap semua makhluk hidup, maka setelah kematiannya ia akan terlahir lagi di alam bahagia, di alam surga. Apabila ia terlahir kembali di alam manusia, dimanapun ia dilahirkan, ia akan berumur panjang. 3. Orang yang suka menyiksa makhluk hidup, maka setelah kematiannya ia akan terlahir di alam menderita, di alam neraka. Apabila ia terlahir kembali di alam manusia, dimanapun ia dilahirkan, ia akan menderita banyak penyakit. 4. Orang yang tidak suka menyiksa makhluk hidup, maka setelah kematiannya, ia akan terlahir lagi di alam bahagia, di alam surga. Apabila ia terlahir kembali di alam manusia, dimanapun ia dilahirkan, ia akan menderita hanya sedikit penyakit.
Orang yang pemarah, maka setelah kematiannya ia akan terlahir di alam menderita, di alam neraka. Apabila ia terlahir kembali di alam manusia, dimanapun ia dilahirkan, ia akan berparas jelek. 6. Orang yang tidak pemarah, maka setelah kematiannya ia akan terlahir lagi di alam bahagia, di alam surga. Apabila ia terlahir kembali di alam manusia, dimanapun ia dilahirkan, ia akan berparas cantik. 7. Orang yang iri hati, maka setelah kematiannya ia akan terlahir di alam menderita, di alam neraka. Apabila ia terlahir kembali di alam manusia, dimanapun ia dilahirkan, ia tidak akan mempunyai kekuasaan. 8. Orang yang tidak iri hati, maka setelah kematiannya ia akan terlahir lagi di alam bahagia, di alam surga. Apabila ia terlahir kembali di alam manusia, dimanapun ia dilahirkan, ia akan mempunyai kekuasaan. 9. Orang yang tidak suka memberi, kikir, maka setelah kematiannya ia akan terlahir di alam menderita, di alam neraka. Apabila ia terlahir kembali di alam manusia, dimanapun ia dilahirkan, ia akan miskin. 10. Orang yang suka memberi dan dermawan, maka setelah kematiannya ia akan terlahir lagi di alam bahagia, di alam surga. Apabila ia terlahir kembali di alam manusia, dimanapun ia dilahirkan, ia akan kaya. 11. Orang yang sombong, tidak menghormat kepada yang patut dihormati, maka setelah kematiannya ia akan terlahir di alam menderita, di alam neraka. Apabila ia terlahir kembali di alam manusia, dimanapun ia dilahirkan, status sosialnya rendah. 12. Orang yang tidak sombong, menghormat yang patut dihormati, maka setelah kematiannya ia akan terlahir lagi di alam bahagia, di alam surga. Apabila ia terlahir kembali di alam manusia, dimanapun ia dilahirkan, status sosialnya tinggi. 13. Orang yang tidak suka bertanya apa yang baik, yang buruk, maka setelah kematiannya ia akan terlahir di alam menderita, di alam neraka. Apabila ia terlahir kembali di alam manusia, dimanapun ia dilahirkan, lemah kebijaksanaannya. 14. Orang yang suka bertanya apa yang baik, yang tidak baik, maka setelah kematiannya ia akan terlahir lagi di alam bahagia, di alam surga. Apabila ia terlahir kembali di alam manusia, dimanapun ia dilahirkan, akan banyak kebijaksanaannya. Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga bermanfaat. Terima kasih.